Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Rizmi. Di video kali ini, aku mau bikin kreasi cookies tanpa telur. Ini tuh gampang banget cara buatnya, tanpa mixer. Ini aku beri nama Black Fantasy Cookies. Black Fantasy Cookies ini mempunyai tekstur yang renyah dan garing. Rasanya manis tipis, kemudian ada rasa coklat dan stroberi bercampur jadi satu. Jadi pas di mulut ini langsung lumer dan nikmat. Ini merupakan salah satu cookies tersimpel dengan tampilannya cantik, jadi cocok banget buat hampers atau buat isi toples lebaran nanti. Sekarang langsung aja kita ke cara pembuatannya. Yang pertama kita akan membuat adonan black cookies. Siapkan wadah atau bowl yang bersih dan kering, kemudian masukkan 200 gram butter. Pastikan butter dalam kondisi dingin tapi tidak beku. Selain butter, aku juga akan mix dengan 200 gram margarin supaya teksturnya lebih kokoh, renyah, dan ada sedikit rasa gurihnya. Dan kalau misalnya teman-teman pengen lebih ekonomis, boleh banget kok menggunakan full margarin. Aduk campuran butter dan margarin sampai lumat dan warnanya sedikit pucat. Di sini aku aduk dengan balon whisk atau kalau misalnya mau di mixer juga boleh, di mixernya cukup 1 menitan aja. Di awal pengadukan memang sedikit agak susah tercampur, tapi lama-kelamaan teksturnya akan lebih halus dan warnanya sedikit pucat seperti ini. Nah, kalau teksturnya udah cukup creamy, selanjutnya kita tambahkan dengan 160 gram gula halus. Gula halusnya harus kita ayak ya, supaya teksturnya nggak bergerindil, jadi nanti gampang saat pengadukan. Untuk penggunaan gula halusnya sendiri, usahakan jangan menggunakan gula donat atau gula yang dingin, jadi gunakan gula tepung aja. Dalam proses pembuatan Black Fantasy Cookies ini, untuk pengadukannya usahakan jangan terlalu lama, aduk asal tercampur rata aja, dan kita hentikan proses pengadukan. Di sini gulanya juga aku aduk dengan balon whisk dan diaduknya cukup sampai tercampur rata aja. Nah, kalau udah cukup tercampur rata seperti ini, selanjutnya bisa kita tambahkan dengan 40 gram coklat bubuk. Coklat bubuknya juga harus kita ayak ya, supaya nggak bergerindil dan proses pengadukannya lebih mudah. Selanjutnya, tambahkan dengan 50 gram tepung maizena. Seperti dua bahan kering sebelumnya, tepung maizenanya juga kita ayak terlebih dahulu supaya nggak bergerindil. Kemudian ini kita aduk pakai balon whisk sampai tercampur rata. Pertamanya memang agak susah seperti ini ya teman-teman untuk proses pengadukannya, tapi lama-kelamaan pengadukannya akan lebih mudah dan teksturnya akan lebih lembut. Dan bahan terakhir yang kita gunakan adalah 320 gram tepung terigu protein rendah. Tepungnya juga harus kita ayak ya teman-teman, dan penambahan tepungnya boleh banget sedikit demi sedikit supaya teksturnya atau pengadukannya lebih gampang. Setelah penambahan tepung ini, tentunya proses pengadukannya akan jauh lebih susah kalau kita menggunakan balon whisk. Nah, ini pengadukannya udah mulai berat, dan kalau udah mulai susah nih diaduk pakai balon whisk, langkah selanjutnya bisa diaduk pakai spatula. Aduk perlahan dengan spatula, dan untuk pengadukannya nggak perlu diulen manual pakai tangan karena nanti tekstur adonannya akan sedikit lembek. Jadi cukup menggunakan spatula aja, tekstur adonannya udah bisa tercampur rata. Di awal-awal memang agak sedikit terasa berat, tapi lama-kelamaan nanti akan lebih gampang dan lebih mudah saat diaduk. Pastikan semua bahan keringnya tercampur rata dengan campuran butter dan margarin. Setelah dipastikan rata, teksturnya tuh seperti ini. Kalau dipegang, dia akan terasa lengket. Adonan ini akan kita masukkan ke dalam piping bag dan kita bagi-bagi ke beberapa piping bag. Di sini aku bagi jadi 4 piping bag supaya lebih gampang saat proses pipingnya. Jadi dalam satu piping bag atau plastik segitiga ini jangan diisi terlalu banyak ya teman-teman, karena nanti proses pembentukannya akan lebih susah. Jadi diisi sedikit aja, dan untuk satu resep ini kita bagi jadi 4 piping bag. Dan setelah dibagi-bagi jadi 4 piping bag, selanjutnya kita siapkan cetakan atau spuit. Aku pakai spuit dengan ujung bergerigi dan untuk kode spuitnya 6B. Selain spuit, kita siapkan juga lagi adalah plastik segitiga atau piping bag kosong, kemudian masukkan spuit ke dalam piping bag. Gunting bagian ujung piping bag kosong ini menyesuaikan dengan ukuran spuit. Dan kalau udah, selanjutnya kita ambil satu bagian adonan. Potong bagian ujungnya menyesuaikan dengan ukuran spuit. Jadi untuk pemotongannya usahakan jangan terlalu kecil supaya nanti lebih gampang saat dikeluarkan. Dan ini usahakan sesuaikan dengan ukuran spuit.
Nah, kalau potongannya udah sesuai, selanjutnya kita piping di atas loyang yang sudah dialasi dengan baking paper. Piping dengan hati-hati dan rapi, dan saat piping diberi jarak kurang lebih 1 cm di atasnya, baru kita keluarkan adonannya. Bisa diperhatikan jarak antara loyang dan squidnya ini kurang lebih 1 cm, kemudian kita piping adonannya, dan untuk pipingnya ini panjangnya kurang lebih 5,5 sampai 6 cm. Nah, kalau saat piping tidak ditekan atau sedikit mengambang seperti ini, bentuk adonannya jadi lebih cantik dan lebih bulat ya, tidak ceper. Beri jarak per masing-masing adonan karena adonannya akan sedikit mengembang setelah dipanggang. Rapikan kedua ujung adonan dengan telunjuk dan kalau udah rapi, ini adonan udah siap untuk kita panggang. Pastikan untuk panjang dari cookiesnya ini sama ya teman-teman supaya nanti saat kita masukkan ke dalam wadah atau toples, dia akan lebih seragam dan lebih rapi. Sebelum adonan dipanggang, pastikan oven sudah dipanaskan dulu ya selama kurang lebih 5-10 menitan supaya suhu dalam oven stabil. Dan kalau suhu ovennya sudah stabil, masukkan adonan, letakkan di rak tengah. Kita matikan aja fungsi kipasnya supaya suhu dalam oven tetap stabil, kemudian atur suhu di 140 derajat Celcius. Pakainya api atas bawah selama kurang lebih 30-35 menitan atau sampai matang. Buat teman-teman yang menggunakan oven tangkring, gunakan api sedang aja, dipanggangnya selama kurang lebih 30-40 menitan atau sampai matang. Untuk mengecek kematangannya sendiri, ini nggak bisa kita lihat secara kasat mata, jadi kalau misalnya udah dipanggang selama 30-35 menit, langsung aja kita keluarkan dari oven. Pas keluar dari oven, aromanya itu coklat banget dan ada sedikit aroma bateri. Bisa dilihat adonannya itu sedikit mengembang, tapi nggak bleber. Motif dari squidnya juga masih cantik dan terlihat jelas. Warnanya coklat sedikit kehitaman atau coklat tua. Dan untuk mengecek kematangannya, ini bisa kita diamkan dulu sampai suhu ruang atau sampai dingin, baru kita pegang. Kita pegang bagian dasarnya, kalau terasa sudah keras, tandanya ini udah matang. Tapi kalau dirasa masih lembek, bisa dipanggang lagi sekitar 5-10 menitan. Jadi yang perlu diingat adalah saat pengecekan, kondisi dari cookiesnya sudah benar-benar dingin atau sudah suhu ruang, baru kita cek. Karena kalau dicek saat keadaannya masih panas, tekstur cookiesnya masih sangat rapuh. Langkah selanjutnya kita akan menyiapkan topping. Di sini aku pakai dark coklat dan juga coklat stroberi. Untuk dark coklatnya aku pakai sekitar 50 gram dan untuk coklat stroberinya aku pakai 250 gram. Kemudian siapkan juga 2 wadah berisi air panas atau air mendidih. Kemudian kita masukkan masing-masing coklatnya. Pastikan coklatnya kita masukkan ke dalam wadah atau mangkuk yang tahan panas. Pastikan juga jumlah air panasnya jangan sampai berlebihan supaya dia nggak masuk ke dalam coklat yang akan membuat coklatnya jadi rusak. Diamkan coklat selama kurang lebih 3-5 menitan atau sampai setengah meleleh seperti ini. Dan kalau udah cukup meleleh, baru kita aduk-aduk. Aduk dengan hati-hati supaya nggak ada air panas yang masuk ke dalam coklat yang akan membuat tekstur dari coklatnya jadi kurang bagus. Aduk sampai dark coklat meleleh sempurna dan kalau udah leleh sempurna bisa kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Sama halnya dengan dark coklat, coklat stroberinya juga kita aduk secara perlahan supaya air panasnya nggak masuk. Aduk sampai meleleh sempurna dan kalau misalnya masih susah leleh, teman-teman bisa ganti ya air panasnya atau panaskan lagi airnya. Nah, kalau udah cukup leleh sempurna seperti ini, langkah selanjutnya ini bisa kita angkat dan siap untuk kita gunakan. Ambil satu black cookies, ini kondisinya sudah dingin ya teman-teman, jadi gak mudah rapuh dan ini sangat kokoh. Ini kematangannya juga pas dan motifnya juga cukup cantik. Masukkan ujung cookies ke dalam coklat stroberi dan posisikan miring seperti ini. Dan kalau udah, ini bisa kita rapikan dulu. Dan kalau udah cukup rapi, bisa kita letakkan di atas loyang yang sudah dialasi dengan baking paper. Kita ulangi lagi ya caranya. Masukkan ujung cookies dengan posisi miring ke dalam coklat stroberi. Kemudian kita rapikan sedikit. Dan kalau udah cukup rapi, bisa kita susun di atas loyang. Oh ya, untuk toppingnya sendiri, ini bisa bervariasi ya teman-teman. Misalnya dimasukkan ke dalam coklat yang berwarna ungu atau coklat matcha, itu juga boleh. Lakukan hal yang sama sampai semua ujung cookies kita celupkan ke dalam coklat stroberi. Susun rapi di atas loyang dan pastikan loyangnya ini sudah dialasi dengan baking paper supaya nanti lebih gampang saat pengambilan atau saat coklatnya sudah kering.
Ini keadaan coklat stroberinya masih belum kering ya teman-teman, jadi masih cukup basah. Dan langkah selanjutnya di sini akan aku tambahkan motif dengan dark coklat yang sudah aku lelehkan sebelumnya supaya motifnya ini terlihat lebih cantik dan lebih menarik. Tadi dark coklatnya kan udah aku masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga, kemudian kita potong bagian ujungnya, potongnya kecil aja ya teman-teman, jangan terlalu lebar. Kemudian kita tambahkan motif dark coklat di atasnya. Penambahan motifnya juga sangat mudah, tinggal kita tarik garis aja dari ujung kanan sampai ujung kiri. Dan ini dia Black Fantasy cookiesnya udah jadi. Tampilannya tuh cantik banget ya, meskipun simple, tapi warnanya terlihat dengan cantik dan motifnya juga jelas. Satu resep ini jadinya juga lumayan banyak, kurang lebih 4-5 loyang. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat pembuatan Black Fantasy Cookies ini adalah saat pengadukan itu jangan terlalu lama, tapi pastikan tercampur rata. Boleh menggunakan mixer, asalkan di mixernya juga jangan terlalu lama. Karena kalau misalnya terlalu lama diaduk atau terlalu lama di mixer, nanti hasil dari cookiesnya akan jadi melebar dan kurang bagus. Saat piping juga pastikan diberi jarak sedikit dari dasar loyang sampai ke squidnya supaya bentuk atau motifnya itu cantik dan nggak ceper. Dan saat pemanggangan, pastikan jangan gunakan suhu terlalu tinggi, gunakan suhu sekitar 130 sampai 140-an aja supaya kematangannya merata dan teksturnya lebih renyah. Untuk pengecekan kerenyahannya, pastikan kita cek saat kondisinya udah benar-benar dingin ya. Jangan kita cek saat kondisinya masih panas, karena setelah keluar dari oven, cookies ini masih cukup rapuh. Dan setelah kita celupkan ke coklat strawberry dan kita tambahkan dark coklat supaya coklatnya cepat mengeras, sebaiknya masukkan ke dalam chiller atau kulkas biasa selama kurang lebih 3 menitan aja atau maksimal 5 menit supaya coklatnya atau cookiesnya nggak gampang belempem. Nah, ini cookies yang udah aku simpan di chiller selama kurang lebih 3 menitan dan coklatnya sudah mengeras. Saat dicoba, perpaduan rasanya itu jujur ya, enak banget. Adonan cookiesnya sendiri, manisnya tuh tipis, rasa coklatnya sangat berasa, jadi ada sedikit rasa bitter dari coklatnya. Kemudian dipadukan dengan coklat strawberry yang rasanya manis tapi ada sedikit rasa asamnya, itu bikin enak banget. Apalagi ditambah dengan motif dark coklatnya, ini bikin menarik dan tambah enak. Kalau untuk dijual atau buat hampers, Black Fantasy Cookies ini cocok dimasukkan ke dalam toples balok seperti ini, kemudian tinggal diberi selotip dan tambahkan label stiker. Untuk satu toplesnya sendiri, ini berisi kurang lebih 25 pieces Black Fantasy Cookies, dan untuk penyusunannya, aku susun secara berselang-seling. Jadi di baris yang paling bawah untuk coklat stroberinya berada di kanan dan untuk baris keduanya aku coklat stroberinya berada di kiri. Berselang-seling sampai ada kurang lebih 5 layer. Jujur, Black Fantasy Cookies ini sangat-sangat recommended dan wajib banget teman-teman cobain di rumah. Aku jamin ini bukan cuma anak-anak yang suka tapi dewasa juga. Apalagi Black Fantasy Cookies ini cara buatnya itu gampang banget, tampilannya super cantik dan tanpa telur. Tapi meskipun tanpa telur, adonan cookiesnya itu renyah dan ngeprul, rasanya manis tipis, ada sedikit rasa bitter, dan rasa coklatnya itu berasa banget. Apalagi pas dipadukan sama coklat strawberry yang rasanya manis, asam, segar, jadi pas dan balance, terus pas di mulut coklatnya ini langsung lumer. Aku benar-benar suka banget sama resep ini dan aku harap teman-teman juga suka dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih sudah nonton videonya. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.